gajinya orang yang memiliki gaji 10 juta dengan orang yang memiliki 100 juta tentunya berbeda dalam spending uang sebesar 1 juta gitu kan ya. Karena satunya kalau terhadap 10 juta, 1 juta itu 10%. Tapi kalau terhadap 100 juta dia adalah 1%. Jadi ada konsep apa namanya kesederhanaan di sana ya sebagai dari sisi value-nya. Oke, yang kedua tadi ya harus harus mengatur cash flow, jangan boros. Kemudian, nah ya karena ini adalah investasi syariah, jadi harus bebas dari transaksi riba nanti pemilihannya dan juga spekulasi, ya. Jadi karena riba itu sudah jelas-jelas dilarang, ya, maka kita harus menghindarinya, ya. Eh, sudah dijelaskan juga di surat Al-Baqarah ayat ayat 275 gitu ya. Cukup panjang ya, di surat Al-Baqarah itu menceritakan karena memang pengharaman riba ini ada di 4 tahap yang terakhir di surat Al-Baqarah ini ya bahwa benar-benar apa namanya orang yang mengkonsumsi riba ini eh, apa namanya seperti orang gila gitu kan ya. Baik dan tentunya ini menjadi musuh Allah dan kita naudzubillah min dzalik ya kita menjadi musuh Allah. Jadi di situ ya riba jelas-jelas dilarang. Kita coba hindari yang terkait dengan riba ya salah satunya terkait dengan interest ya terkait dengan bunga ya yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh MUI dan juga spekulasi apalagi spekulasi ya wah ini ada judol judi online. Ternyata kalau misalnya kita coba lihat judol itu perputarannya sangat besar, sahabat-sahabat ngeliat ya. 1 tahun itu bisa triliunan, masya Allah ya. Orang berspekulasi masuk kepada suatu yang dilarang yaitu maisir, ya, judi dan horor yang kalau tidak pastinya tinggi dan itu perputarannya sangat besar. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia itu pengen sesuatu yang instan ya tanpa bekerja, tanpa ini apa berusaha mendapatkan keuntungan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam ya. Kita diminta untuk bekerja, bermuamalah ya tentunya untuk mendapatkan nilai ekonomi. Ya, jadi kita hindari ya spekulasi. eh, apa bedanya investasi dengan spekulasi? Kalau spekulasi itu zero sum game ya, either kita untung atau kita rugi ya. Tapi kalau investasi itu sebenarnya dalam jangka panjang probabilitas untuk kalau tadi spekulasi itu probabilitasnya udah 1 dan 0 pasti ya rugi gitu ya. Tapi kalau eh, berinvestasi itu tentunya sifatnya jangka panjang dan ada pertumbuhan ya. Jadi kita harus membenahi ya praktik-praktik tidak boleh bermain judol ya judi online itu merajalela lah ya karena tadi ya dan harus hati-hati sahabat-sahabat kilat ya karena judi judi online itu didesain untuk supaya kita memang mau apa ya istilahnya ya addicted gitu kan ya ketagihan untuk main judi online. Kenapa? Karena awal-awal ketika masuk ke judi online ini dari cerita-cerita ya saya juga belum pernah belum pernah melakukan judinya tapi dari cerita-cerita pengalaman-pengalaman orang-orang yang akhirnya curhat karena judi online tuh di awal-awal itu mereka itu selalu menang ya sama dia masukin misalnya 100.000 dapat nanti 200.000 masukin 200.000 nanti dapat 300.000 terus gitu ya sampai nilainya mungkin sudah cukup besar. Nanti ketika sudah merasa dia menang terus, oh lebih besar menangnya gitu ya, terus dia mulai berani berinvestasi dengan nilai yang besar, jual sana jual ini. Nah, ketika itulah permainan baru dimulai. Maksudnya apa? Ketika nanti investasi besar, nah itu pasti akan rugi atau akan gagal. Karena mekanismenya seperti itu. Kita dibuat ya oleh judi online itu untuk ketagihan, untuk pengen pengen apa naruh terus uangnya di situ sampai nanti nilainya besar baru itu kalah dan banyak akhirnya orang yang berhutang gitu kan ya di sana termasuk kripto ya. Nah, ini juga ada bahasan kripto mungkin nanti suatu waktu kita diskusi bisa
khusus ya terkait dengan investasi atau ini terkait dengan kripto. Baik. Nah, setelah itu tercapai semua, jadi niat gitu kan ya, ini lama lebih niat gitu kan kita harus jelas niatnya. Kemudian rapikan kasnya, arus kasnya, sumber sumber investasinya dan bersih dari transaksinya, dari riba dan spekulasi, baru kita memilih sesuai dengan profil resiko. Nah, ini ya di perencanaan keuangan ada beberapa jenis investasi yang bisa dipilih. Karena nanti terkait dengan tujuannya. Investasi apa? Apakah kita sebut sebagai profil investasi kita ya, sebagai seorang investor atau seorang yang ingin berinvestasi, kita memiliki profil resiko. Apakah profil kita profilnya konservatif ya atau moderat atau agresif ya. Kalau misalnya konservatif tentunya ya fokus pada stabilitas dan lindung nilai. Nah, ini nanti cocok dengan apa? Ini cocok dengan instrumen misalnya emas tadi gitu ya. Atau kalau tidak sukuk ya, surat berharga syariah negara. Karena apa? Karena dia pengen keamanannya ya. Tidak fokus ke pertumbuhan, dia tidak apa namanya ya karena kita bicara konservatif itu biasanya lebih ke lindung nilai ada karena ada inflasi ya. Dia menjaga inflasi ya. Nah ini lebih ke arah hedging yaitu lindung nilai bisa dengan menggunakan emas dan stabilitas stabil gitu kan ya returnnya biasanya relatif lebih stabil. Yang kedua moderat. Nah, ini yang kombinasi antara stabilitas dan pertumbuhan. Nah, ini biasanya bisa menggunakan reksadana ya. Kombinasi reksadana mungkin reksadana untuk yang gabungan antara sukuk dengan saham ya, saham syariah. Dan yang terakhir agresif ya, pertumbuhan dan dominan. Nah, ini terkait dengan biasanya menggunakan saham. Nah, tadi apa yang saya sebutkan di awal, ada emas, ada sukuk, maaf, ada emas, ada saham dan ada sukuk itu merepresentasikan konserv eh, profil resiko juga gitu ya. Apa yang kita akan lihat. Nah, baru kita akan coba lihat sekarang. Kenapa seperti itu? Kita coba lihat seandainya eh, masing-masing itu kita lihat pertumbuhannya. Emas itu seperti apa sih pertumbuhannya gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian saham itu pertumbuhannya seperti apa juga. Ya, sukuk juga pertumbuhannya seperti apa. Baik, sahabat-sahabat, ya kita coba untuk mulai dari pertumbuhan emas. Ini waktunya terbatas ya, kita masih punya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan di chat box saja, ya. Emas ini merupakan instrumen komoditas. Memang pernah ya emas itu menjadi alat tukar ya di era-era awal, tapi sekarang emas itu bagian komoditas, tentunya sebagai alat instrumen investasi. Dan cukup menariknya, sahabat-sahabat ya. Kalau kenapa investasi itu juga biasanya terkait dengan konstelasi global ya. Ada perang dagang ya, kemudian kemarin Amerika invasi Venezuela ya, sekarang masih ada perang eh, Rusia Ukraina itu ternyata sangat dipengaruhi hal tersebut ya. Jadi safe haven biasanya kita sebut sebagai safe haven. Emas itu sebagai investasi yang paling aman ya. Nah, kita coba lihat ya tahun 2025 ya, ini kita pakai standarnya emas investasi saja karena kalau emas kan emas itu ada beberapa sahabat-sahabat ngeliat ada emas perhiasan, ada emas investasi. Emas perhiasan ya rasanya kita beli emas kemudian digunakan untuk perhiasan ya. Tapi ada juga emas investasi yang bentuknya biasanya batangan gitu ya, koin dan yang lainnya itu kita sebut sebagai emas investasi. Nah, sepanjang 2025 emas itu mengalami kenaikan 64,11% ya dari perhitungan yang ada di sini ya. Di awal tahun Januari itu harganya kurang lebih di 977.000 ya. Dan di akhir Desember 2025 yaitu menjadi 2.500.000. Masya Allah, naiknya 64%. Ini investasi ya yang sangat tinggi. Makanya karena apa? Karena terjadi pergolakan emas itu jadi hubungan antara biasanya antara emas dengan saham itu kadang ber apa namanya berbanding terbalik ya. Ya, kalau misalnya ekonomi lagi jelek, semuanya akan lari ke emas. Tapi kalau ekonomi lagi bagus, semua akan lari ke saham ya, ke real sektor gitu ya.
Nah, tapi cukup menariknya, nanti kita akan lihat ternyata itu tidak berlaku ya dari sisi real sektor juga mengalami pertumbuhan. Nanti kita lihat dari sisi isi untuk saham syariah. Nah, kita lihat emas dulu ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat kilat ya pernah 2024 bahkannya 2024 itu emas itu masih 1 juta gitu ya. Kalau kita lihat berarti udah naik dua dua setengah 250% itu, masya Allah. Jadi pertumbuhannya. Makanya emas itu menjadi salah satu investasi. Tapi kembali emas ini apa namanya sebuah investasi yang sifatnya jangka panjang ya. Jangan apa ya kalau misalnya kita ingin naik haji yang rata-rata ya kalau kita naik haji kemarin kita coba lihat ya untuk Bandung aja sudah 22 tahun kalau misalnya reguler ya. Itu meskipun udah ada penyesuaian tuh di BPKH awalnya ada yang sampai 26 tahun gitu ya. Ada yang lebih dari 26 tahun ya, tapi sekarang mungkin di rata-rata di Indonesia diproporsionalkan, sudah disesuaikan perhitungan baru kurang lebih di 22 tahun. Jadi panjang sifatnya. Sehingga untuk perencanaannya juga bisa menggunakan emas ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia akan lebih stabil, karena dia hedging ya. Dia akan melawan inflasi. Kenapa? Karena dia termasuk komoditas ya. Berbeda dengan uang. Nilai uang itu makin lama makin turun ya, karena inflasi ya. Baik, itu juga karena di emas juga memang pernah ya pernah hektik tinggi ya karena tadi tren itu dipengaruhi oleh konstelasi global ya ada perang dan yang lainnya. Orang kalau udah apa namanya panik biasanya dia akan narik cash kemudian akan simpan ke yang lebih aman, yang lebih stabil yaitu emas. Jadi biasa rebutan. Bahkan kalau misalnya sekarang ya awal-awal ini kadang emas ini sendiri dia kita kalau kita mau beli emas investasi itu harus antri ya di gerai-gerai atau butik-butik emas tadi ada Antam dan yang lainnya, UBS dan yang lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan orang lebih mencari amannya sebagai safe haven ya. Baik, tadi emas ini jadi instrumennya instrumen yang stabil, konservatif, dan jangka panjang. Kalau misalnya ini kita sisihkan untuk beli emas ya, udah karena trennya Pak, hampir sama seperti saham, dia trennya jangka panjang naik gitu kan ya. Oke, kemudian apa namanya yang kedua ya kembali ya emas itu mungkin secara sederhana dia untuk jangka panjang menjaga nilai ya hedging inflasi juga untuk menenangkan istilahnya menenangkan ya ketika pasar saham bergejolak jadi orang akan narik simpan ke situ dan cocok untuk yang jangka panjang 3 sampai 10 tahun ya kalau misalnya cuma 1 tahun 2 tahun eh, kurang menarik. Mana riba yang 5 sampai 10 tahun itu baru akan terasa investasinya ya. Kita istilahnya kayak menanam gitu kan, menanam tumbuhan dia akan tumbuh. Investasi itu adalah pertumbuhan tadi. Baik, itu emas ya. Jadi emas trennya naik dan sekarang banyak cara kita bisa beli emas. Bahkan ada emas yang 0,1 gram ya. Kalau dulu kan 1 gram ya. Sekarang 0,1 gram pun ada. Saking nilainya semakin tinggi dengan beli online ada tabungan emas juga menarik itu ya ada di bank syariah kemudian ada di Pegadaian gitu ya kita buka di sana ada ya di BSI juga ada karena ini termasuk ke Bullion Bank ya Bullion Bank itu ada dua BSI Syariah dan Pegadaian Syariah Bullion Bank itu apa bank emas gitu ya jadi kita bisa menabung emas di sana jadi tidak menabung uang saja ya beli berapa gram itu tabung saja di sana nanti akan kelihatan eh, apa namanya pertumbuhannya ya. Oke, jadi emas. Waduh, kita 10 menit lagi yang kita coba masuk ke yang kedua, yaitu eh, saham syariah ya. Umumnya ketika kita mau investasi saham, kita akan melihat indeksnya ya. Indeks saham syariah itu ada isi ya. Indeks saham syariah Indonesia kalau untuk kodeks Indonesia. Dan ternyata sahabat-sahabat kilat ya, menurut OJK dilaporkan bahwa isi itu per 2025 sampai ke 2026 itu menguat 43%. Jadi ada pertumbuhan ini agak unik ya biasanya. Kalau misalnya sahamnya agak bergejolak baru lari ke emas. Tapi sekarang dia emas naik, saham naik. Jadi
mungkin kalau kita coba terjemahkan memang konstelasi global emas itu menjadi safe haven sehingga dia makin lama tumbuh. Tapi dalam konteks nasional itu juga ada kestabilan. Ini kan sentimen market Bapak Ibu ya kalau kita bicara tentang saham itu. Saham itu memang dia merepresentasikan real sektor dan kondisi ekonominya. Awal-awalnya mungkin kurang bagus tapi di akhir-akhir ini ternyata stabil. Meskipun kalau kita lihat sekarang sahabat-sahabat kilat nilai tukar rupiah itu mudah menyentuh di atas 16.000 ya. Ini cukup saya menurut hemat saya cukup besar. Tapi ternyata secara ekonomi masih masih ada pertumbuhan. Nah, itu kita harus hati-hati apakah ini pertumbuhannya sifatnya jangka pendek atau sifatnya jangka panjang gitu kan ya. Karena ini terkait sama sentimen pasar ya di Indonesia sendiri ya. Fluktuasinya cukup tinggi dan itu salah satu karakter dari investasi yang sifatnya pertumbuhan. Kita juga harus melihat sifatnya untuk jangka panjang ya. Tahun 2005 tahun yang sangat baik bagi investasi syariah agregat bahkan mengungguli IHSG ya. Jadi isi itu lebih baik daripada indeks harga saham gabungan ya untuk 2025 karena saham-saham syariah biasanya karena tidak ada hutangnya rendah ya karena ada yang memang batas hutang ya. Hutangnya rendah. Biasanya kalau investasi syariah itu dia harus dikaitkan dengan underlyingnya, ada underlying asetnya itu juga menjadi kuat. Tapi kembali ini saham ini volatile tadi ya, bisa volatile tuh naik naik turunnya cukup tinggi, bisa ada koreksi tajam. Jadi tujuannya ini jangka menengah dan jangka panjang ya, bukan dana darurat ya. Dana darurat itu nanti akan masuk ke skema eh, tabungan atau skema sukuk. Jadi, sahabat-sahabat, ketika mau berinvestasi di saham, sahabat-sahabat harus memiliki pengetahuan harus mempelajari dulu apa itu saham. Istilahnya ini kalau saham itu sama juga sebenarnya dengan emas, tapi saham itu kan banyak emas-emasnya ya, quote unquote. Ada emas yang bagus, ada emas yang jelek. Jadi kita membeli barang, investasi itu membeli usaha. Kita harus bisa memilih mana investasi yang bagus, perusahaan yang bagus bisa menghasilkan, meng-create value dan mana yang tidak. Jadi jangan apa namanya masuk ke pasar modal tanpa pengetahuan. Nanti akan disalahkan, wah saya ikut ini ikut itu malah jadi rugi. Nah, harus hati-hati karena ini sifatnya juga jangka panjang dan dipilih juga perusahaan karena banyak juga namanya saham-saham gorengan. Saham-saham yang dinaik turunkan dalam rangka apa? Dalam rangka ada yang mempermainkan ya para spekulator tadi mempermainkan harga supaya mendapatkan keuntungan itu yang dilarang dalam syariah. Ya, kita harapannya ketika masuk di investasi saham itu dalam rangka memang untuk investasi jangka menengah. Investor itu ada dua sahabat-sahabat Gilead ya, yang mencari dividen bagi hasil dan juga yang kedua adalah mencari capital gain atau cuan ya sama-sama cuan sebenarnya. Kalau capital gain itu apa maksudnya? Saya beli sekarang misalnya suatu saham X harganya 500 ya. Nanti saya akan jual ketika sudah tumbuh harganya menjadi misalnya 1.000. Jadi 100% naiknya. Ya dua kalinya gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya tumbuh baru akan dilepas ya. Maksudnya dijual ya kayak kita beli rumah kita beli sebagai investasi nanti setelah berapa tahun bisa selama 1 tahun mungkin bisa kita gunakan sebagai disewakan supaya tetap berjalan atau untuk aktivitas kantor gitu ya. Kalau udah ya dilepas gitu ya itu untuk mendapatkan cash flow lagi. Itu juga sama di sini juga kita memilih mana yang nanti nilainya tambah meningkat. Yang kedua adalah capital gain. Maaf, dividen. Dividen itu bagi hasil. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang dia membagikan secara rutin bagi hasilnya. Dari hasil operasi perusahaan menghasilkan ada keuntungan, keuntungannya dibagi untuk pemegang saham. Nah, itu eh, keuntungan untuk pemegang saham kita sebut sebagai dividen. Ada yang mencari dividen. Jadi kita harus menentukan apakah kita ingin capital gain atau kita ingin dividen. Kalau kita capital gain, mungkin tidak harus memilih perusahaan yang membagikan dividen. Tapi kalau kita fokus ke dividen, kita cari itu perusahaan-perusahaan yang rajin membagikan dividen. Karena itu akan biasanya setiap tahun akan dibagikan. Ya, dan ternyata pertumbuhannya naik. Berarti secara agregat ekonomi ya, selama 1 tahun ya kita nanti perlu melihat jangka panjang ya. Itu masih mengalami pertumbuhan. Baik, sahabat-sahabat Kilait. Nah, yang terakhir mungkin di 5 menit terakhir ini kita akan membahas terkait dengan sukuk ya. Tadi kalau emas itu adalah instrumen
safe haven, dia stabil, konservatif, jangka panjang. Kalau pertumbuhan untuk saham syariah itu adalah untuk instrumen pertumbuhan menengah dan jangka panjang. Nah, kalau untuk sukuk, nah ini jembatan dia bridging sebenarnya ya, antara stabilitas ya dengan apa namanya dengan yang jangka panjang. Jadi kalau emas tadi kuat di penjagaan nilai, saham kuat di pertumbuhan. Nah, sukuk itu dia stabilitas minimal imbal hasilnya, returnnya gitu ya, bagi hasil atau apa namanya eh apa istilah kalau dari ini ya bagi ininya apa returnnya ya, return dari saham ya. Kita sebut sebagai yieldnya itu masih bisa di atas inflasi. Inflasi kan 3 sampai 5% ya. Kalau misalnya kita masukkan investasi ke sukuk itu bisa 5-6% gitu ya. Jadi bisa tertutupi ya. Dan dia ada underlyingnya ya. Sukuk ada sukuk tabungan, ada sukuk yang jangka panjang, sukuk retail gitu ya. Dan lebih ramah untuk investor yang membutuhkan kepastian karena dia stabil ya. Yieldnya itu naik turunnya nggak sefluktuatif saham, tapi juga nggak tidak harus nunggu jauh seperti emas gitu ya. Jadi dia lebih aman. Ini cocok kalau misalnya kita ingin menggunakan sebagai apa namanya dana dana darurat gitu ya. Kemudian investasi untuk sekolah yang sifatnya menengah, jangka pendek, jangka pendek ke menengah gitu kan. Kalau kalau yang untuk haji, untuk rumah itu biasanya jangka panjang, maka kita biasanya menggunakan emas gitu ya atau saham, nah, itu untuk investasinya. Tapi kalau misalnya apa sukuk ya sukuk itu obligasi syariah sahabat-sahabat kilayat ya. Bentuk investasi penyertaan dalam sebuah proyek ya baik dari misalnya sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah namanya SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, yang dikeluarkan oleh perusahaan ya sukuk, namanya sukuk ya atau obligasi obligasi syariah korporasi perusahaan. Dan tentunya resikonya berbeda-beda. Yang paling aman resiko yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu kan ya. Dan selama pemerintahnya ada, ya kemungkinan untuk diberikan bagi hasilnya pembayaran eh, apa namanya investasi itu lebih pasti. Tapi kalau perusahaan tentunya ada resiko tambahan. Tapi kita nanti ada klasifikasinya ya. Perusahaan yang klasifikasinya A bagus, perusahaan yang klasifikasinya B dan dan seterusnya. Jadi ada ini juga sahabat-sahabat kita harus mau banyak membaca ya supaya tahu mana yang bagus, mana yang tidak terkait dengan sukuk ini. Karena tidak semua sukuk. Tapi kalau sukuk pemerintah itu semuanya standar dan itu sudah di atas inflasi ya yang diberikan kalau saya lihat ya. Yieldnya rata-rata ya equivalent rate-nya itu di atas 5 sampai 6%. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 menit ya ini kalau sampai jam 6. Baik, kemudian jadi pilihan yang mana di tahun 2026 ini mungkin ini terakhir ya sebagai penutup ya paling paling tepat adalah kombinasi. Jadi ketika ada emas, kemudian saham dan ada sukuk kita kombinasikan. Kita tinggal apa? Kita ingin fokus ke konservatif berarti nanti emasnya diperbanyak, nanti saham syariahnya dikurangi, tengah-tengahnya stabilitasnya sukuknya tengah-tengah bisa menjadi 40-20 40 30 20 misalnya. 40 20 kan udah 60 yang salah berarti 40 misalnya 40 30 30 juga bisa atau intinya diperbesar di emasnya. Tapi kalau misalnya kita pertumbuhan dibalik yang 40 nanti di sahamnya. Itu menjadi tujuan. Jadi coba untuk melakukan kombinasi. Istilahnya nanti ada balancing investasi ya. Kita punya target return kalau dalam konsep investasi itu nanti ada yang namanya portofolio ya. Don't put your eggs in one basket. Jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Maksudnya apa? Kalau telurnya tadi di tengah satu keranjang jatuh, jatuh semua karena namanya investasi ada saat misalnya ekonomi lagi jelek, dia akan jelek gitu kan ya investasi kita, maka akan rusak semua. Tapi kalau misalnya kita bagi-bagi ada keranjang yang satu, dua, tiga, kalau satu keranjang jatuh ya keranjang yang lain masih terjaga. Itu prinsip portofolio. Jadi ini kita menggunakan prinsip investasi dalam portofolio dan jangan masukkan ke spekulasi ya judol gitu itu dilarang gitu kan ya. Kemudian yang tidak sesuai dengan syariah ya, ada riba di sana juga kita harus hindari. Baik,
Sahabat-sahabat, bagi penutup ini sudah jam 6 mungkin izin ya. Jadi awal tahun 2026 mari kita mulai dari yang paling dasar, rapikan arus kasnya, jauhi riba, jangan boros, siapkan tujuan, investasikan dengan investasi yang jelas akadnya dan jelas tujuannya dan jelas eh, alokasinya gitu ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan ingatlah agar tidak menghambur-hamburkan uang bagian dari rencana kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian sahabat-sahabat Kilait untuk sharing kita hari ini terkait dengan investasi syariah. Insya Allah kita nanti sambung di kesempatan yang lain. Kalau misalnya ada kekurangan kesalahan tentunya dari saya sebagai manusia yang tidak lepas dari khilaf, tentunya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Bila saya hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak